Perum Bulog mengungkap telah menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP hingga 12 Februari 2024 kemarin sebanyak 226.000 ton. Angka itu termasuk penyaluran ke retail modern hingga kios-kios beras di pasar tradisional. Menurut Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurti, dalam 10 hari pertama di Februari 2024 saja, SPHP yang telah digelontorkan sebanyak 60.000 ton di Jakarta saja. Kemudian untuk kemarin, SPHP yang telah disalurkan sebanyak puluhan ton ke berbagai retail modern. Namun berdasarkan temuan di lapangan, beras SPHP di sejumlah retail mengalami kekosongan. Berdasarkan pantauan, aturan ini sudah berlaku di gerai Alfamart wilayah Sunter, Jakarta Utara. Stok beras dalam pantauan tersebut mengalami kekosongan, termasuk stok SPHP. Tidak nampak pasokan beras di rak-rak beras. Sementara itu, juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengungkap penyebab pasokan beras premium yang sulit diperoleh itu salah satunya karena musim tanam yang mundur yang dipengaruhi juga dengan tingginya harga pupuk dunia. Untuk itu, pemerintah bakal menggelontorkan jutaan ton pupuk subsidi ke petani di seluruh Indonesia. Jokowi juga mau menambah anggaran subsidi pupuk senilai 14 triliun rupiah pada tahun 2024, sehingga total subsidi pupuk yang akan diberikan mencapai 7,2 juta ton. Indonesia lagi-lagi maju bertarung dalam gugatan WTO. Indonesia mengadukan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia tersebut, buntut langkah Uni Eropa yang mengenakan bea masuk atas impor asam lemak dari Indonesia. Asam lemak yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku utama memang ditemukan dalam produk konsumen Indonesia, seperti kosmetik dan obat-obatan serta pelumas industri. WTO menjelaskan pengaduan dilakukan Indonesia karena kebijakan bea masuk yang dikenakan Uni Eropa bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Internasional tersebut. Uni Eropa menerapkan kebijakan baru pada Januari 2023 mengenakan bea masuk antara 15,2% dan 46,4% terhadap impor Indonesia yang mereka klaim bisa merugikan produk lokal Eropa. Bank Indonesia mencatat peningkatan keyakinan konsumen Indonesia jelang pemilihan presiden 2024. Indeks keyakinan konsumen atau IKK Januari 2024 tercatat di level 125, lebih tinggi dibandingkan 123,8 pada bulan sebelumnya. Meningkatnya keyakinan konsumen pada Januari 2024 didorong oleh menguatnya indeks kondisi ekonomi dan indeks ekspektasi konsumen. IKE tercatat meningkat didukung oleh indeks ketersediaan lapangan kerja dan indeks penghasilan saat ini. Pada Januari 2024, keyakinan konsumen terpantau tetap optimis pada seluruh kategori pengeluaran. Peningkatan optimisme tertinggi tercatat pada responden dengan pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah. Berdasarkan usia, keyakinan konsumen pada Januari 2024 juga terpantau optimis, utamanya pada kelompok usia 20 hingga 30 tahun. Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan menyita sebuah pesawat kargo berjenis Boeing 747 milik Iran. Penyitaan dilakukan karena Iran disebut menjual pesawat itu secara ilegal kepada sebuah perusahaan di Venezuela. Pesawat itu sendiri sebelumnya ditahan penegak hukum Argentina pada Juni 2022. Beberapa pekan kemudian, pejabat Amerika Serikat bergerak untuk mengambil alih pesawat tersebut. Sejumlah pejabat negeri Paman Sam mengatakan hak asuh pesawat resmi dialihkan kepada AS per 11 Februari 2024. Pesawat tersebut awalnya diketahui milik maskapai Iran, Mahan Air, sebelum dijual ke sebuah perusahaan penerbangan kargo Venezuela. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan bahwa kapten pesawat Boeing 747 itu sebagai mantan komandan Garda Revolusi Iran. Para pejabat pun mengutip catatan penerbangan yang mereka sebut dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Amerika Serikat. Kendati demikian, Mahan Air membantah hal tersebut. Maskapai menegaskan perusahaan tidak memiliki hubungan apapun dengan pesawat itu. Pengadilan Belanda memerintahkan pemerintah untuk memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Mereka khawatir suku cadang tersebut digunakan untuk melanggar hukum internasional selama perang di Gaza. Pengadilan banding mengatakan negara Eropa itu memiliki waktu 7 hari untuk mematuhi perintah baru tersebut.
Sementara Israel membantah melakukan pelanggaran dan mengatakan mereka sedang memerangi militan Hamas yang bertekad menghancurkan negara tersebut. Pemerintah Belanda mengatakan akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa kebijakan luar negeri harus ditentukan oleh negara, bukan pengadilan. Sebagai informasi, Belanda memiliki salah satu dari beberapa gudang regional suku cadang F-35 milik Amerika Serikat yang didistribusikan ke negara-negara yang memintanya, termasuk Israel. Dalam setidaknya telah dilakukan 1 kali pengiriman ke Israel sejak 7 Oktober 2023.